Halo, hai, selamat datang, selamat bergabung kembali di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih banyak kamu udah mau ngeklik video ini dan terhubung kembali bersama Mari di sini ya. Baik, sekarang Mari akan tarik lagi updatean energi kamu ya untuk beberapa waktu ke depan ini. Namun sebelum mulai, Mari akan ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, udah pasti hanya akan resonate untuk sebagian orang aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya Mari di sini akan vice versa, tarikan energinya ke bolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaanmu dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik. Sekarang kita langsung aja lihat situasi terkini dalam kehidupan kamu. Situasi terkini dalam kehidupannya kamu. Oke, baik. Five of Cup di sini. Ada apa kamu? Kenapa terlalu banyak di sini kesedihannya ya? Lebih banyak sedihnya daripada bahagianya. Atau mungkin beberapa di antara kalian hanya terfokus. Sebenarnya masih ada hal-hal yang masih patut untuk kalian syukuri. Masih patut untuk kalian rayakan dalam bentuk dari derai tawa ya. Namun di sini kamu lebih kayak memilih menikmati sesuatu yang justru di situ bisa mengkacaukan perasaannya kamu dan menarik kamu kepada kondisi-kondisi yang tidak tenang, yang tidak berbahagia gitu. Beberapa di antara kalian mungkin lebih banyak merenungi atau terlibat kepada sesuatu yang telah tidak kamu miliki lagi. Mungkin ini dalam artian cinta, ya, asmara, ya, atau dalam artian maybe kehilangan sesuatu yang kamu sayangi. Beberapa mungkin di sini terjebak dalam urusan kegalauan finansial, barangkali kayak gitu ya. Sehingga apa-apa yang masih ada dalam kehidupan kamu ini tidak terlalu kamu resapi gitu loh. Asik berkutat kamu di sesuatu yang tidak ada atau di sesuatu yang sudah tidak kamu miliki lagi gitu ya. Ada kerinduan di sini, ada memori-memori indah yang kamu khawatir keindahan yang seperti itu tuh tidak akan kamu miliki lagi untuk masa depan karena terlalu sibuk kamu melihat ke belakang. Nah kayak gitu, terlalu sibuk ke belakang di sana. Jadi itu sangat mempengaruhi suasana hatinya kamu gitu ya. Beberapa ya, semoga ini tidak berdampak kepada aktivitas kehidupan normalnya kamu ya. Jadi misalnya gini, jangan rusak ke pekerjaan gitu ya. Jangan rusak ke rumah tangga, semoganya seperti itu. Karena kadang-kadang karena suasana hati itu yang nampaknya buruk, itu jadi semua tuh kelihatan jelek, semua tuh kelihatan gelap gitu ya, tidak terang di sana gitu. Oke, baik. Kita lihat kelanjutannya. Oh iya, perkara hati. Terlalu sibuk untuk perkara hati. Gitu. Atau mungkin di sini ada harapan-harapannya kamu yang tidak bisa kamu wujud nyatakan. Harapan yang kandas oleh fakta, oleh keadaan nyata gitu ya. Walaupun ya sekarang itu perjuangannya kamu nampaknya untuk menenangkan diri kamu sendiri. Beberapa di sini masuk ke fase healing, masuk kepada self love gitu ya. Walaupun tarikan-tarikan ke belakang itu seperti Mari katakan di awal itu masih sangat kuat sekali gitu. Namun kamu tidak terhenti sampai di sana ya. Puji Tuhan Astungkara, alhamdulillahnya kamu tidak hanya terjebak ke belakang ya, walaupun memang tarikan itu lebih kuat, barangkali 60-70% dari hari-hari yang kamu lalui belakangan ini atau untuk sampai beberapa waktu ke depan itu
memang lebih kenceng tarikan kepedihannya, kesedihannya gitu. Namun di sini tetap kamu memaksakan dirimu, menyeret dirimu untuk keluar dari kondisi dan keadaan seperti itu. Jadi ada di sini kayak yang aku nggak mau menyerah gitu. Walaupun ini susah, tapi aku nggak mau menyerah. Walaupun ujar-ujar aku nggak mau nyerahnya ini mungkin datangnya hanya sedikit sekali ya, ritme datangnya sedikit sekali, rendah sekali, tapi ya perlulah ini di tepuk tanganin ya untuk kamu. Oke, baik. Jadi gini, dunia batin kacau, namun kamu mulai kayak yang mikir gitu, mulai bernalar, mulai kamu di sini kayak yang berlogika, mencoba untuk berdamai dengan keadaan. Nah gitu ya, mungkin kamu di sini sedang berjuang untuk mencari-cari alasan-alasan positif yang itu bisa kayak ngebantu kamu keluar dari kondisi kesedihannya kamu itu tadi. Mulai mikir kamu, jadi tidak yang terjebak hanya dunia-dunia perasaan yang kacau ini aja gitu ya. Mulai di sini ada kartu justice-nya, udah mulai pakai pikiran, oh iya, jangan-jangan dibalik dari aku kehilangan sesuatu ini, itu akan ada yang indah di depan sana. Atau mungkin ya ini pantas, perpisahan ini nampaknya tuh pantas. Jadi lagi-lagi nampaknya mulai berdamai, mulai belajar berdamai. Namun ya itu tadi, memang ini tentu saja hasil dari petikan lakunya kamu kemarin hari, sehingga kamu punya kepedihan ini. Nah gitu ya. Jadi ya dengan kartu justice ini, kalau mari katakan, sebenarnya apa yang pergi darimu, seperti ujar-ujar selama ini kita dengar ya, mungkin kamu juga udah ribuan atau jutaan kali mendengar bahwa sesuatu yang bukan milikmu, iya nggak akan kamu punyai gitu loh. Nah di sana ya, jadi jangan terlalu bersedih di situ, karena memang itu kepantasannya. Dia yang datang, dia akan pergi, yang gitu ya. Apa-apa yang kamu miliki, mungkin uang banyak, kamu belakangan kehilangan uang itu, ya itu udah sebuah kepantasan lah. Ada pelajaran di situ. Mungkin kamu kehilangan itu karena ada keteledorannya kamu, gitu ya. Silakan direnungkan sendiri. Ada rasa, ya pasti ada yang tidak balance ketika kemarin hari itu. Makanya efek dari ketidakbalansnya kamu itu membawa kamu dalam kondisi dan keadaan seperti sekarang ini, gitu ya. Oke, baik. Jadi pantas aja apa yang hilang itu. Jadi ini juga sebuah pelajaran untuk kamu tidak terlalu membawa apa-apa itu ke dalam perasaannya kamu. Kekecewaan itu ya cukup hanya sekedar aja gitu ya. Udah kecewa ya udah gitu aja. Lakukan sebuah perubahan-perubahan. Jangan mau terlalu terpenjara di dalam kekecewaan itu. Karena ini bisa nanti dari kepedihan hati kamu hanya perkara satu, kita katakanlah ya, perkara kamu, ini contohnya aja, perkara kamu kehilangan seseorang yang kamu cintai, entah itu kepergian ataupun kematian. Kalau kamu berlama-lama dalam kepedihan itu, kamu akan menarik kepedihan-kepedihan berikutnya. Nah, di situ ya. Atau kamu merasa bahwa kehidupan kamu bersama dengan seseorang ini atau kehidupan kamu sekarang ini tuh lagi nggak pas, lagi ruwet gitu ya. Katakanlah dalam hal relationship, kamu kecewa dengan seseorang ini, seolah-olah di sini kayak kamu tuh cinta bertepuk sebelah tangan. Atau mungkin kamu kecewa dari caranya dia itu memperjuangkan hubungan kalian. Dia tidak optimal di situ menurutmu. Katakanlah dia gagal di 1-2 hal untuk menstabilkan kehidupan kalian. Nah, tetapi kalau kamu tidak melakukan apa-apa untuk menjadikan
keadaan ini berubah, kamu akan menarik kekecewaan-kekecewaan berikutnya. Dan ini bisa kayak yang jatuhnya nanti kamu kaget gitu ya. Wah, ini kok negatif dalam hidupku ini, kok beruntun ya. Nah, kayak gitu. Karena kalau law of attraction, jika beberapa teman-teman yang lagi ngeliat video ini mengerti tentang hukum tarik-menarik, sesuatu yang sefrekuensi akan menarik yang lain bertubi-tubi datang dalam hidupnya. Perasaan ya, di sini perasaan yang membuat law of attraction itu berjalan. Rasa, karena semesta ini bekerja dalam dunia rasa. Nah, gitu dia ya. Mau 100 kali, 1.000.000 kali kamu ngomong, niatnya kamu law of attraction, kamu berdoa, katakanlah gitu ya. Mau 1.000.000 kali, mau sampai berbuih-buih, kamu ngomong. Misalnya, katakan gini, kamu ingin punya kehidupan yang lebih baik. Katakanlah, kita itu kan harus spesifik ya. Katakanlah kamu ingin bersama dengan seseorang. Nah, katakanlah gitu ya. Kamu ingin bersama dengan seseorang. Itu doamu. Mau sampai kayak gimana kamu ngomong, ya Tuhanku, persatukan aku dengan dia. Tapi kalau rasanya kamu di situ kepedihan, kesedihan, itu nggak akan menyatukan kalian berdua, karena segala sesuatunya itu hanya akan bisa bersatu itu dalam bentuk cinta, kebahagiaan, rasa syukur. Mau tarik uang juga seperti itu, mintanya nih uang nih, tapi ketika berhadapan dengan cerita uang, di situ kamu menganggap kamu kecil, pedih, kamu anggap uang tuh susah, ada getaran kecemasan, kesedihan, getaran rasanya kamu, uang akan semakin menjauh. Nah gitu. Tapi kalau getaran rasanya kamu nikmat, bahagia, merasa penuh akan cinta kasih, apapun yang kamu tarik itu akan datang. Nah, kayak gitu ya. Jadi getaran-getarannya kamu, getaran rasa dan pikirannya kamu untuk saat ini, bisa-bisa itu lebih kayak cenderung menarik hal-hal yang negatif justru datang dalam hidupnya kamu. Mari nggak nakut-nakutin, tapi mari hanya kayak yang ngasih gambaran ya. Semoga ini menjadi clue gitu ya, menjadi sebuah bahan perenungan bagi kamu gitu ya. Maaf tanpa niatan untuk menggurui ya. Oke, baik. Karena getaran rasanya kamu ini lagi tidak bahagia di sini. Nah gitu. Jadi interaksinya kamu dengan manusia-manusia lain itu bisa model interaksinya itu lebih kayak kepedihan. Jadi secara otomatis orang-orang pun bisa kayak menjauh dari kamu. Dan yang katakanlah yang justru kamu tidak mau, itu nanti akan terjadi dalam hidupnya kamu di sana ya. Nah, memang ini beberapa kayak kaget gitu ya. Kok keadaannya jadi seperti ini nih gitu. Kok tiba-tiba dia pergi? Kok tiba-tiba aku dipecat? Nah, katakanlah gitu. Tiba-tiba. Jadi ada energi yang tidak menyangka gitu ya. Nah, di sana. Mari tahulah, sebagian besar dari kalian itu kayak udah melakukan sebuah progres ya untuk melepaskan diri. Yang tadi mari katakan itu hanya sebagai pengingat dirimu bahwa kamu yang sedang berproses keluar dari apapun itu yang kamu anggap sebagai penderitaan, kamu sudah ada di jalur yang tepat. Tetap berjalan di sana, oke? Baik. Kemudian, iya.
beberapa mungkin di antara kalian ini nanti akan lebih cenderung membawa dirimu, menyibukkan dirimu kepada pergaulan ya. Jadi kamu di sini nanti jalannya untuk sampai beberapa bulan ke depan, ini nanti kamu tuh mengobati hatimu dalam bentuk berkomunitas. Memang beberapa di sini kayak menjadikan kesibukan ini sebagai bentuk pelarian, gitu ya. Beberapa kayaknya tidak mau atau tidak berani untuk menuntaskan perasaan ini. Jadi nature-nya manusia mendekati kebahagiaan dan menjauhi kepedihan. Nah, menjauhi kepedihan ini kadang-kadang tanpa disadari dia tidak dijauhi dari awal, tapi dia ketika kepedihan itu datang, kita tidak mau menghadapi kepedihan ini, kita nggak mau menuntaskan ini, kita nggak mau menetralkan perasaan ini. Nah, kalau kasus ini yang terjadi, kamu akan remedial lagi nanti, kamu akan mengalami kurang lebih kasus yang sama lagi nanti. Karena mungkin di situ ketika kamu lari, ceritanya kamu lari nih ya. Ketika kamu lari, itu dianggap oleh semesta seperti kamu tidak menuntaskan pekerjaan rumahmu. Ibaratnya kamu lagi dapat nilai 2 gitu ya, atau -2 gitu. Ini kan angka merah nih. Tapi kamu tidak menuntaskan ini. Kamu nggak mau ngadapin ini sekarang. Sehingga nanti kamu akan remedial lagi di sini. Jadi jangan lari ya, jangan lari. Maksudnya terima dulu. Apa yang menyebab perasaan-perasaan apa ya, itu dulu. Perasaan-perasaan apa yang datang dalam dirimu itu sekarang ini kamu terima dulu, kamu terima aja, kamu peluk dia, perasaan ini, kamu sadari perasaan ini. Nah kayak gitu, kamu sadari, biar itu bentuk dari upaya menetralkan. Jangan sempat dia direpresi. Beberapa nanti akan merepresi ini, ditekan dia, ditekan perasaan ini. Namanya yang ditekan, satu saat itu akan naik lagi. Gitu, satu saat ini akan minta dituntaskan. Dipeluk dulu rasa itu semua, dilihat kembali apa sih yang menyebabkan rasa ini datang. Self control kukah yang di situ keliru atau apa ya? Petik dulu pelajaran-pelajarannya di sana. Masuk dulu kamu kepada perenungan, karena ini kamu tuh lagi tidak mau merenung. Maunya tuh kayak cepet aja lari ya, masuk kepada kebahagiaan. Kamu lari di sini, tapi kamu nggak akan bisa lari sesungguhnya. Kamu akan berhadapan lagi dengan kasus yang sama di sini. Kamu tidak menuntaskan PR-mu. Nah seperti itu ya, kamu nggak tuntaskan PR-mu di sini. Kamu hanya bisa berlari sebentar aja. Nanti kamu akan jumpa lagi. Katakanlah misalnya kamu di sini pedih hati karena pasangannya kamu, katakanlah begitu ya. Bahwa kamu kayak bisa nganggap bersama dengan dia ada kekecewaan-kekecewaan. Padahal kamu bisa berlari itu 3 jam keluar dengan teman-temannya kamu. Tapi kamu kan pulang lagi nih ke rumah, ketemu lagi nih sama dia. PR-nya tidak dituntaskan, akar persoalan itu nggak dituntaskan. Tidak dicari dia, akar persoalan itu nggak dicari. Nah kayak gitu. Nggak diselesaikan dia. Jadi ya ini terulang lagi. Kamu happy-nya 3 jam, terus ngerasa nggak enaknya 21 jam. Dari 24 jam yang kita miliki. Lah ya, ngapain ya, capek sendiri nanti.
Jadi tidak disentuh di sini akarnya. Kalau mari tangkap, tidak disentuh di sini, gitu ya. Nggak mau. Nampaknya di situ beberapa dari teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan video itu nggak mau. Ada rasa takut di situ, ada rasa tidak berani, ada rasa kayak kerapuhan ya untuk menghadapi apapun itu yang sedang kamu sedang bergumul ya. Kamu sedang bergumul di sini. Kalau mari lihat, nah di sana, ya. Oke, baik. Lanjut. Oke. Iya. Di situ ya. Jadi kamu harus ada di sini perubahan. Minimal kamu harus merubah dirinya kamu dulu. Kamu harus merubah frame-nya kamu dulu. Mindset-nya kamu dulu. Kebiasaannya kamu dulu. Dimulai dari kamu. Nggak bisa kita langsung tuh kayak berharap dia yang berubah. Walaupun mungkin faktanya bahwa dia yang kejam gitu ya. Dia yang jahat barangkali. Seseorang jahat, seseorang di sini kejam gitu sama kamu. Misalnya ya, ini contoh aja. Nah, kenapa mulai bertanya, kenapa dia bisa melakukan kekejaman ini terus-menerus kepada kamu? Terlalu lemahkah kamu di situ? Tidak pandaikah kamu bersikap di situ? Jika itu yang terjadi, maka rubah tindakanmu. Kali ini kamu lebih kayak berani ngomong, tidak, kamu gak boleh ngomong kasar sama aku. Tapi ya tentu dengan vibrasi yang menunjukkan bahwa kamu bisa tenang menghadapi dia. Bukan kayak memancing konflik baru di situ. Nah gitu ya. Atau kamu mungkin kehilangan seseorang. Kehilangan apapun itu yang kamu sayang, yang kamu cintai. Kamu harus berubah dong. Ikhlaslah melepaskan dia. Nah kayak gitu ya. Biar hidup kamu nih jadi lebih enak berikutnya gitu. Jadi lebih tenang berikutnya. Di sana ya. Memang beberapa di antara kalian ini kok kayaknya konflik antar pasangan nih. Energi maskulin ketemu dengan energi maskulin di sini. Laki-laki dan perempuan yang lagi berantem gitu ya. Beberapa ini nampaknya masuk ke perang dingin. Ya, beberapa masuk ke perang dingin, tapi sedikit aja colek, senggol bacok ini kalau mari lihat. Ya, senggol bacok di sini. Nah, untuk beberapa gitu, karena ini udah siap-siap dengan senjata masing-masing. Walaupun satu orang di sini kayaknya lebih tenang. Mungkin wanita di sini yang agak lebih tenang ya, mungkin gitu ya. Dia agak lebih tenang, tapi di sini yang pria itu nampaknya siap-siap ini. Lagi pasang kuda-kuda, mungkin kapan ingin menyerang, kapan ingin memulai letupan konflik baru. Seperti itu ya. Ini ada perdamaian, tapi kayak perdamaian hanya sebentar saja. Tapi ya semoga kalau kedua-duanya sudah bisa lebih memahami tentang, katakanlah itu persoalan yang berakar dari diri ataupun persoalan yang tercetus dari interaksi antara dua orang. Kalau udah bisa mengenali akar ini, saya rasa ya ke depan sana tuh akan lebih baik di sini, gitu ya. Ini nampaknya lebih kayak cenderung perpisahan itu ya, kalau katakanlah perpisahan atau terjadinya perubahan dalam relationship ini, itu nampaknya keniscayaan terjadi ya. Jadi tidak bisa kayak
kecil sekali itu kayak kemungkinan bersatu. Jika kamu meletakkan pembacaan ini kepada konflik keinginan kamu membersamai seseorang, ini nampaknya kalau mari lihat ini panjang ke belakang, nampaknya memang perpisahan yang akan terjadi. Nah seperti itu ya. Tapi ternyata perpisahan ini tuh itu justru lebih baik bagi kalian berdua gitu. Ya mungkin ego akan menjerit pedih untuk sekarang, tapi satu saat kamu akan mensyukuri bahwa babak kehidupannya kamu dengan seseorang ini tuh tuntas. Babaknya kamu dengan dia tuh selesai. Nah, kayak gitu ya. Oke, baik. Sekarang mari akan tarik koin di sini. Pembacaan ini mari tujukan kepada kamu dengan inisial berikut. Ini bisa inisial kamu, inisial dia, zodiaknya kamu, bisa juga zodiaknya dia. Ada inisial G, gadis, ada F, fakta, ada Q di sini, Korea, ada T, telur, ada inisial I, istirahat, ada di sini inisial N, nona, ada O, orang, ada inisial D, daun, ada Y, yang, kemudian ada di sini inisial L, lara, ada B, bunga, ada W, wadah, ada U, umur. Itu aja ya kalau untuk inisial. Sekarang kita masuk ke zodiak ya. Aquarius hadir, Taurus hadir, Virgo hadir, Pisces hadir, Libra hadir, Pisces lagi, Leo hadir di sini. Kemudian Cancer, ada di situ Capricorn, ada Libra, Scorpio. Di situ energi dari Sagittarius, energi dari Scorpio, energi dari Gemini, energi dari Aries di sini ya. Oke, baik. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.